Memang gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab tayo boy ng patakon ng boyan ko ang semangit tao maambo kaya po ayaw ko ang semangit biasa. Hukum mengucapkan salam ko adalah sunnah, sedangkan menjawab salam adalah wajib. Sesuatu yang dikatakan wajib, ketika kita tidak melaksanakan maka dihukum diberi rekod dengan dosa. Jadi aku ulangi sekali lagi, tolong kita dijawab dengan semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. مبعوث رحمة للعالمين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتاب الحديث بسم الله الرحمن الرحيم أتاني جبريل فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت وأحبب ما شئت فإنك مفرق. صدق الله العلي العظيم. Bapak Ibu jemaah tarawih yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, sehat Bu? Bu, sehat? Alhamdulillah. Oh iya, ibu oke emang. Yang dipikir, kue ayo dan baju ayo. Nanti banyak peningkatan, banyak kemajuan. Sab lagi-lagi nampak aku maksudnya aku cuma tu penceramah si kau tu banyak kemajuan. Apa kemajuan? Betul aku tadi banyak kemajuan. Sabar semakin ke depan. Banyak kemajuan. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah yang mana Allah masih memberikan kepada kita rahmat, nikmat, taufik dan hidayah sehingga telah dapat kembali oleh kita melaksanakan sholat isya secara berjamaah dan kita lanjutkan dengan sholat tarawih nantinya. Salawat dan salam kita kirimkan kepada ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah putra daripada Abdullah, buah hati daripada Siti Aminah, intan berlian daripada kota Mekah, kekasih yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa beliau? Adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauh-jauh ima baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memikirkan kita sebagai umatnya. Sampai oleh abad yang silam, baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memikirkan kita sebagai umatnya. Dibuktikan ketika baginda Rasulullah berada di akhir hayat. Ucapan yang keluar dari lisan Rasulullah, Rasul tidak mengucapkan anak-anak. Rasulullah tidak memikirkan istri-istrinya. Rasulullah tidak menyebut para sahabatnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tetapi apa ucapan yang keluar daripada lisan Rasulullah, ummati ya Rabb, ummati ya Rabb, ummati.
umatku kepada Rasulullah. Begitu sayang cinta Rasulullah kepada kita selaku umat, tetapi yang menjadi pertanyaan besar kita itu, sudahkah sayang kita sebanding dengan sayang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita selaku umatnya? Sayang bola tekan itu ada Pak Bola. Datang konyang di pukul lagi. Maka oleh sebab itu, ketika datang rasa sayang kita ketika datang rasa mahabbah itu kepada Rasulullah, tak ada yang dapat kita lakukan membayangkan wajah Rasulullah kita tidak pernah bertemu. Maka ucapan yang patut keluar dari lisan kita ketika datang mahabbah cinta kepada Rasulullah adalah ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan kita sempurnakan dengan salam, Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Habibullah, Assalamu alayka ya Nabiullah. Baiklah, kami tidak akan memanjangkan mukadimah. Sekitar kami mengisi santapan rohani Ramadan. Setelah tadi kita melakukan santapan jasmani, di situ mulai konti, di situ mulai ayam, di situ mulai panggang ikan segala macam. Maka telah kita isi jasmani kita, maka pada malam tersebut lebih baik kita isi rohani kita. Untuk apa? Kita kembali, kita casnya supaya lebih meningkatkan keimanan kita kuat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, adapun pembahasan kami pada malam ini berbahagia Budemo yang hadir ayah-ayah mau pepuluh nanti om-om itu. Jadi aku ingin memberikan sebuah nasihat, memberikan sebuah pesan sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kami kutip di dalam sebuah kitab yang disebut dengan kitab Mukhtarul Hadis. Apa kata baginda Rasulullah? Bismillahirrahmanirrahim. Atani Jibril faqala ya Muhammad ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufarriqun wa a'mal ma syi'ta fa innaka majziyun. Telah datang malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atani Jibril faqala, maka berkata Jibril, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Kita garis bawah itu dulu. Pesan yang disampaikan itu, isyarat yang disampaikan itu tidak saja kepada baginda Rasulullah, tapi ucapan itu, pesan itu adalah disampaikan kepada kita selaku umat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa pesan malaikat Jibril kepada Rasulullah? Yang pertama, Ashma syi'ta fa innaka majziyun. Hiduplah kamu sesuka hatimu, fa innaka mayyitun, maka sesungguhnya kita akan mati Pak Ibu. Hidup di dunia ini kita seringkali melakukan sebuah perjalanan, berkendara, berpindah dari kota satu ke kota yang lain, menaungi lautan, terbang di angkasa, menggunakan pesawat menuju tempat-tempat yang kita inginkan. Maka setiap kita melakukan perjalanan dalam hidup ini Bapak Ibu, pasti pernah ada terdetik dalam hati kita sebuah kemauan, sebuah keinginan. Setelah kita melakukan perjalanan yang begitu jauh, kembali kita ke kampung asal kita semula. Tetapi Pak Ibu, lain pernah terpikir kita bahwasanya setiap kita akan menempuh suatu perjalanan, yang mana perjalanan tersebut takkan mungkin mengembalikan kita ke atas dunia. Perjalanan itu takkan mungkin mengembalikan kita dengan anak istri, karib kerabat atau kaulan. Perjalanan yang sangat panjang Pak Ibu, perjalanan yang membutuhkan bekal yang sangat banyak. Perjalanan itu adalah perjalanan kematian,
perjalanan menuju kampung akhirat, dan itu sebuah kepastian bagi kita. Iya, Allah katakan di dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa, setiap yang hidup, setiap yang bernafas pasti akan menemui yang namanya kematian. Tak ada satupun manusia yang hidup kekal abadi. Kayo kita aiko hebat, pangkat jabatan tinggi, dimuliakan oleh orang lain, tapi pasti itu akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tak ada satupun kita yang kekal abadi, Pak Ibu. Kita kok fana, kita kok hancur. Siapa yang akan tinggal kekal abadi? Tak lain dan tak bukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka saat perjalanan yang panjang tadi dimulai, disitulah baru kita menyadari bahwasannya kita akan menempuh suatu perjalanan yang takkan mungkin mengembalikan kita ke atas dunia. Di situ baru berhayal, di situ baru berangan-angan ingin kembali ke dunia golek, ingin kembali melakukan aktivitas, ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa kata Allah? Allah ceritakan kondisi uang-uang yang selama disibukkan dengan dunia, disibukkan dengan perjalanan duniawi, lupa akan perjalanan akhirat. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza ja'a ahadahumul maut qala rabbi irji'uni la'alli a'mal shalihan bima taraktu, kata Allah. Sehingga apabila kematian itu telah datang kepada salah seorang mereka, mereka pun berkata, Rabbi irji'uni, ya Allah, kembalikan kami ke dunia dia, kembalikan kami ke atas permukaan bumi. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk apa kita ingin dikembalikan lagi ke dunia? Apakah kita ingin berkumpul dengan keluarga? Apakah kita menginginkan kembali duduk di bangku jabatan yang selama telah kita perjuangkan? Tidak, Bapak Ibu. Tapi apa yang kita inginkan? La'alli a'mal shalihan. Kami ingin mengulang amal soleh yang dahulu telah kami tinggalkan. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu adalah sekedar ucapan kata-kata yang takkan mungkin dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Air Bapak Ibu, air mata darah pun yang meleleh, air mata darah pun yang menetes, takkan mungkin mengembalikan kita ke atas dunia. Maka pesan yang pertama Bapak Ibu yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah, Isma syikta fa innaka maitun. Hiduplah kita sesuka hati. Nondak kita beramal silahkan, nondak kita meninggalkan solat silahkan, nondak melakukan amal keburukan silahkan. Tetapi ingat, obatnya Bapak Ibu, fa innaka maitun. Kita akan mati, kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah tarawih memuliakan Allah. Itu yang pertama Bapak Ibu. Lalu yang kedua, wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufarriqu. Cintailah barang sesuka hatimu, fa innaka mufarriqu. Maka sesungguhnya kita akan dipisahkan dengannya itu barang. Ayo kita cinta kepada istri, silakan Pak. Ayo kita cinta kepada suami, silakan Bu. Cinta kita kepada pangkat jabatan, silakan. Cinta kita kepada harta, walaupun salawai mantau memandang, silakan. Tetapi ini ada batasannya. Fa innaka mufarriqu. Kita akan dipisahkan dengan apa yang kita cintai. Kalau pernah ikut harta yang Allah titipkan, kita pergunakan di jalan Allah. Kita bantu fakir miskin,
Kita tolong tetangga-tetangga yang kelaparan. Kita perhatikan anak-anak yatim di sekeliling kita. Maka itulah nantinya harta yang akan menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, pesan daripada malaikat Jibril kepada Rasulullah, wa a'mal masyita fa innaka majziyun bihi. Dan beramallah kamu, melakukan kebaikanlah kamu, sesungguhnya itu akan dibalasi dengannya itu amal. Aiko mata masih dapat melihat kekuasaan Allah, Pak Ibu. Aiko telinga masih dapat mendengarkan kekuasaan Allah. Aiko kita masih dapat melangkahkan kaki ke rumah Allah, melambaikan tangan menuju ke rumah Allah, bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi akan datang suatu masa kita akan terbujur kaku. Ada yang tahu kita mak, sebagian yang tahu kita yang dirawat di dalam ruangan ICU, sayup-sayup terdengar persautan, hayya 'alas shalah, mari dirikan salat. Hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Namun itu hanya bisa meneteskan air mata. Di apa? Kalaulah dulu sewaktu sehat walafiat sempat beribadah kepada Allah, sempat melangkahkan kaki ke rumah Allah, sempat bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka penyesalan takkan terlalu bermakna. Tetapi ketika Allah titipkan kepada kita kesehatan, kesempatan, nikmat yang Allah titipkan, tak pernah dilangkahkan kaki ke rumah Allah, tak pernah kita labaikan tangan ke rumah Allah, tak pernah kita sujudkan kaki kita yang hina itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka penyesalan takkan bermakna lagi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, maka selagi Allah berikan kesempatan kepada kita, aiko adalah bulan suci Ramadan, kita masih berada di penghujung bulan suci Ramadan. Masih ada kesempatan bagi kita untuk memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan adalah bulannya beramal bagi kita. Maka mari kita tingkatkan amal ibadah kita untuk memperbanyak nantinya untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa a'mal masyita fa innaka majziyun, dan beramallah sesungguhnya kita akan dibalasi dengannya itu amal. Bapak Ibu jemaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah rasanya yang perlu kami sampaikan. Kita tarik sebagai kesimpulannya, kita ingin kita mengagungkan 3 pesan malaikat Jibril kepada Rasulullah, tidak saja disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad, tetapi kepada kita selaku umatnya. Yang pertama, hiduplah sesuka hati, terserah, tetapi ingat Pak Ibu, dibatasi apa kita akan mati menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wa ahmilu masyita fa innaka mufarriqu, cinta kita mulia, sayang kita mulia, tetapi ingat kita akan dipisahkan dengannya itu barang. Dan yang ketiga, wa a'mal masyita fa innaka majziyun bi, dan beramallah sesungguhnya kita akan dibalasi dengannya itu amal. Maka demikianlah rasanya perlu kami sampaikan. Jikalau ada salah dan janggalnya, kami banyak-banyak minta maaf. 10 jari, 10 itu kapal bapak berdua kan memohon maaf kepada Bapak Ibu yang mau maafnya maaf. Alhamdulillah. Demikianlah, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.